Yuk ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Muslihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna ala fitrul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, di pagi yang cerah dan penuh berkah ini, alhamdulillah kita barusan menaikkan sholat subuh secara berjamaah di masjid kebanggaan kita, masjid legendaris Delawas, yaitu Masjid Taqwa Delawas. Alhamdulillah. Dan di suasana Idul Fitri ini kami juga tidak lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal sairul amal, kullu amin wa nahnu bi khairin insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan menerima seluruh amal-amal ibadah kita yang lain, dan menjadikan kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada fitrah, amin ya rabbal alamin. Bersama kita Ustadz Muhajir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah. Kebetulan kita sama-sama putra Sedayu Lawas ya. Alhamdulillah. Beliau asli Ambon dan akhirnya menjadi warga Lawas karena istrinya Lawas. Ustadz mungkin sedikit memperkenalkan Ustadz lahirnya di mana dan sekarang di mana aktivitasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Akhukum billah, nama saya Muhammad Muhajir. Saya aslinya Lamongan, Ustaz. Lamongan, tapi sejak kecil juga sudah hijrah kemana-mana. Sejak kecil kelas berapa? Sejak habis SMP lah. SMP. SMP itu sudah. Tidak, iya masih di Lamongan. Dulu saya pengennya ngodok gontor. Oh gitu. Habis itu karena gontor kan pakai hijriah. Oke. Sekali nunggu setahun. Oh. Di Sendang. Jadi sempat di Pusat Dawam. Sedawam setahun lah. Ya belajar bahasa Arab itu dasar-dasarnya dari Al-Islah, dari Pak Dawam itu. Habis tahun 95 masuk 96 saya mulai ke gontor. Masuk gontor 96, alhamdulillah tamat tahun 99 akhir. Kenapa disebut akhir? Karena gontor itu pada waktu tahun 99 itu ada dua alumni. Oh gitu. Ada 99 awal, 99 akhir. Nah, saya kebagian yang akhirnya. Kok bisa dalam satu tahun dua alumni? Karena gontor kan pakai hijriah. Oh gitu. Antara bilangan hijriah dengan masa itu kan ada selisih 10 harian. Nah, kita waktu itu pas waktu itu di akhir tahun 99 alumni kita. Dan itu dalam sejarah gontor ya mungkin 100 tahun sekali lah mungkin terjadi kejadian kayak begitu. Ya alhamdulillah. Dan penamaan 99 akhir itu juga Pak Yai yang masih saya 99 akhir saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis itu setelah tamat saya ngabdi di gontor. Selama di yayasan cuma setahun saya. Di pusat atau di pusat, di kantor 1 di kantor yayasan dulu. Pusat Ponorogo. Ponorogo kantor 1. Setahun saya kok bimbang mau lanjut S1 sampai gontor S1 sampai atau S2. Saya ini kalau lihat kakak kelas saya kok banyak sekali yang S1 di sini itu lama-lama. Oh gitu. Nggak fokus gitu kuliahnya. Padahal saya sebenarnya pengen kuliah, paman-paman juga saya banyak inspirasi dari paman-paman saya. Paman saya juga ada yang dosen, ada yang akhirnya udahlah saya pamit Pak Yai dengan mencari alasan yang kuat supaya dikabulkan izin saya. Pasca 1 tahunnya. Di Masjid Atik, di Masjid Pusaka itu saya waktu teman sama teman bareng itu sama Pak Allahyarham Saat Sukri itu, Kiai Sukri itu, Muhajir mau kemana? Kalau saya sampai jawab ke IAIN pasti gak akan kasih izin. Saya tinggal itu aja. Mau ke Mesir Ustaz, insya Allah. Ya sudah, kalau ke Mesir gak apa. Oh gitu. Jurus ijazahnya di administrasi. Alhamdulillah saya plong saya waktu itu. Sebenarnya S1 di gontor itu enak. Gitu. Sudah nggak banyak. Satu guru loh ya, satu guru loh yang ngajar, yang ustadz pengabdian, dan dia guru gontor S1. Nah, enak sebenarnya. Ya dapat ihsan namanya, dapat HR itu lah, ihsan tiap bulan, dapat sabu, dapat pokoknya lah. Terus kuliah juga nggak bayar.
tinggal kita fokus bisa membagi waktu antara ngajar Sama kuliah. sama kuliah. Berarti 4 tahun Ustaz ya? 4 tahun. Tapi nanti ada pengabdian lagi 2 tahun itu. Oh, jadi 12 tahun di sana. Jadi gue itu kalau SMA, KMI-nya itu 6 tahun. setahun ngabdi, Ngabdi, wajib. Kalau S1 4 tahun. 2 tahun 2 tahun. ngabdinya. Jadi 4 tahun plus 2. Insya Allah. Saya mikirin gitu, saya nanti kalau lama-lama di sini tua ya di Gontor. Izinlah saya. Iya, iya, iya. Izin masuk, alhamdulillah diizinkan tepat tanggal 15 Oktober 2001 saya pas sampai di Mesir. Mesir 2001 Ustaz ya? 1. Anda masih kelas 6 MI ya? Di Mesir itu kebetulan kan saya juga ada paman 2 orang di Mesir, Mesir itu. ya? Nah, satunya udah tamat, satunya di sana. Ya, tanya-tanya gimana Mesir gini-gini. Ya udah berangkat aja. Habis itu sampai di sana aku kaget ya. Sampai di pesawat itu sepanjang mata memandang itu sohrok semuanya Pak. Apa itu gurun pasir. Wah, gimana saya bisa hidup lagi nih. Terus kapalnya lewat. Dia pas di atas Sungai Nil itu. Oh, alhamdulillah ada kehidupan. Ada Sungai Nil. Sungai Nil kan luar biasa ya. Allah. Terpanjang, termasuk salah satu sungai terpanjang gitu. Jadi Sungai Nil berkelok-kelok di gurun itu. Subhanallah. Radius 1-2 kilo dari aliran Sungai Nil itu subur. Allah. Luar biasa. Bahkan sana itu panen sampai 3 kali, 2 kali, tergantung tanaman. Subur sekali. Alhamdulillah ada kehidupan di sana. Terus sampailah di bandara itu. Pas itu kan Oktober itu kan pancaroba. Peralihan antara musim panas ke dingin. ke musim dingin. Dari dingin ke panas. Karena bulan Januari itu kan puncak musim dingin itu ya. Gimana saya bisa hidup? Sana banyak sekali debu-debu, terbangan. Banyak sih. Pohon-pohon pada gugur semua. Mana saya hidup kayak gini. Keluar bandara. Disebut sama teman-teman KPM Gontor kan. Sama famili saya juga itu disebut di kantor KPM di bandara itu. Sampai sebelum bandara. Lihat rumah-rumah kayak Rumah Mesir itu kan kayak kubus-kubus, kayak tanah liat. Bukan tanah liat. Kayak rumah-rumah burung dara gitu, kotak-kotak gitu kan, kayak kita kan, ada pohonnya, ada garasinya, ada macam-macam. Sampai mau kumpul itu tanya teman-teman alumni Gontor itu, saat antum udah berapa tahun di sini? Saya udah 6 tahun. Oh, lama sekali. Dalam hati saya, antum berapa? 9 tahun, 12 tahun. Kenapa kok lama? Ada yang kerja, ada yang macam-macam lah. Ada yang nyambi, ada yang masih masalah hafal Quran sebagainya. Waktu sampai sana saya tahu kok banyak lama-lama. Akhirnya saya berazam. Insya Allah saya 4 tahun selesai. Selesai pulang saya. Alhamdulillah. Saya untuk mewujudkan doa saya itu supaya saya selesai itu, saya tahun 2002 itu, oleh bapak saya disuruh haji. Masya Allah. Pas di sana ya. Untuk nemui mbah saya kan juga haji itu. Akhirnya ini ikut temus atau bukan, itu haji pertama belum, haji biasa itu. Haji biasa. Haji di Mesir itu kan pakai, ada yang pakai pesawat. Lebih murah kayaknya tuh ya. Ada yang pakai pesawat, ada yang pakai pesawat laut. Kalau naik laut itu pesawat 45 menit lah. Kalau naik laut itu 3 hari 2 malam. Naik kapal. Tapi kalau di Mesir gitu antri juga sampai puluhan tahun kayak di Indonesia. Dulu enggak. Dulu langsung. Sekarang diikutkan kuota Indonesia. Jadi terbatas untuk bisa haji dari Mesir pun. Kalau dulu ya tiap tahun bisa, karena belum ada regulasi seperti sekarang ini. Tapi ini kan istilahnya antrinya nggak sepanjang kayak di Indonesia. Ya enggak, paling 4 tahun, tahunan. Masih inilah, masih relatif lah. Kalau secara umur kan masih agak optimis gitu. Kalau di Indonesia kan aduh, artinya kalau umur 50 tahun baru daftar, ya Allah. Berat. Di sana kalau dapat tembus tuh, bagus tuh. Untuk anak-anak mahasiswa kan ya. Saya itu supaya untuk mewujudkan keinginan azam saya itu, saya haji itu, saya cuma ya Allah selesaikan studi saya 4 tahun ini, selesai pulang saya. Kedua, saya pulang dari Mesir ini, orang tua saya masih sehat walafiat. Yang ketiga, saya bisa datang lagi ke rumahmu ini ya Allah dengan tangan biaya, karena dibiayai orang tua itu. Dikasih uang, sudah berangkat. Zaman itu 5 juta udah cukup. Oh, Masya Allah. Naik kapal itu paling tahun itu besar 5 juta. 1 juta dulu berangkat tiket itu. 1,5 PP udah. Tahun itu segitu udah besar kan? Lumayan lah. Lumayan. Waktu itu dolar 11.000 lah.
Terus di Mesir ngambil jurusan apa? Saya Suluddin, Maksudnya akidah udah sudah. akidah falsafat, dan- akidah falsafat. Jadi saya dulu sebenarnya mau punya tafsir, tapi nggak tahu kok di apa di pengumumannya kok munculnya akidah falsafat itu. Padahal itu di Mesir bagi mahasiswa Al Azhar, akidah falsafat itu momok, jarang yang anak mau. Oh gitu. Karena apa ya, berat, materinya berat, terus dosennya killer-killer. Benar. Wah, dasar-dasar itu. Sekarang di sosial media Ustaz, ada Azhari, alumni Al Azhar, Ustaz Muhammad Burdin, yang Nadine. cukup terkenal. Sampai Dia juga filsafat juga. akidah falsafah itu. Dan luar biasa ternyata meskipun alumni Timur Tengah, biasanya kalau alumni Timur Tengah kan kurang pandai bersilat lidah, terutama dengan lulusan Amerika atau Indonesia kan filsafatnya kuat. Kalau Berlogika nggak bisa. berlogika ternyata Berargumentasi. karena dengan filsafatnya tadi Ustaznya. Nah, memang di filsafat itu, di akidah falsafah Al Azhar itu, situ belajar ada namanya at-tayarat al-mu'asirah, pemikiran modern, kontemporer. Di situ belajar Nietzsche, semua dipelajari itu, istilah barat itu. Jadi dosen di Al Azhar itu, dosen itu harus punya diktat ya namanya muqarrar kita sebutnya, diktat. Seperti modul Setiap dosen wajib punya itu. pribadi ya istilahnya. Dia punya istilahnya kumpulan diktat sendiri ya. Hanya dia sarikan dari kitab-kitab yang dia. Betul. Muqarrar itu sudah mulai proses pentasihan dan sebagainya. Minimal 1-2 dosen, ada yang mau cuma 3. Ini buku saya istilahnya. Nanti kita beli di koperasi itu. Oh gitu. Koperasi. Memang dia karya dosen tadi itu. Beliau. Jadi setiap dosen yang mengamati itu dia harus punya pegangan, buku pegang diktat. Nggak boleh cuma ngobrol, ngomong, nggak bisa, nggak boleh dia. Acuan lah ya. Ada muqarrar namanya. Kita ada muqarrar. Saya tuh punya dosen mantik di Al Azhar itu. Buta beliau. Butanya gara-gara Namanya siapa? banyak baca. Dokter Bayumi. Saya lupa namanya. Beliau itu kalau ditanya, misalkan beliau nyampaikan materi itu, buta beliau. Ada ditanya, kenapa kok begini? Tahu jawab beliau? Silakan dibaca buku saya, halaman sekian, alimnya sekian. Jawabannya ada di situ. Allah. Udah diem mereka. Sudah aja. Innaha la ta'mal absar. Ya dah? Nah, karena yufsir. Artinya 6 yufsir fi qalbi. Sah. Allah. Pak Iza, kalau di beliau itu mau ngajar itu diantar sama istrinya, kalau enggak istrinya beliau sama anaknya beliau itu. Masya Allah. Saya mukhlis sekali. Dosen-dosen belajar itu mukhlis. Saya aja berangkat kalau saya kan dulu di asrama, tapi kadang-kadang kan ke tempat temannya, ke rumah teman itu lah. Kalau mau berangkat ke Al Azhar, itu kadang-kadang berangkat dengan dosen yang ngajar kita. Oke. Sama kita. Kadang kalau dia belum nggak dapat tempat bergelantungan. Allah. Dan biasa tadi ini kan dosen saya. Tadi kan berangkat sama kita naik bis tadi itu. Katanya ngajar di depan. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita mahasiswa Al Azhar sekarang ya alumni misalkan punya mobil Avanza, Expander itu termasuk udah mewah. Allah. Dosen-dosen itu naik angkot, naik bis, naik mobilnya Fiat, jelek-jelek gitu. Sampai sekarang enggak? Sampai sekarang seperti itu. Kan kayak gitu, mukhlis Subhanallah. Tapi karena memang nggak ada uang atau karena kezuhudannya? Zuhud beliau, banyak ikut tarekat di Al Azhar itu. Dan memang di Al Azhar itu kan seleksinya kan ketat juga kan. Ya, hafalannya harus mungkin, harus dobit dan sebagainya. Saat pengalaman terindah dan terburuk ketika belajar filsafat apa Ustaz? Begini, pertanyaannya belum selesai ya. Habis saya pulang 2005, habis itu ke Jogja S2 2008 sampai 2005 ya selesai ya. Di Mesir. Pulang 2006 karena 2005 itu sempat jadi temus dulu saya. Oh gitu, temus alhamdulillah. Temus akhir. Mesir. Pas waktu itu temus tahun itu haji tahun itu akhir 2005. Terus sampai tahun 2006. Jadi pas tahun baru itu kita masih haji itu di sana. Saya ingat sekali. Waktu pas tahun baru itu saya masih di bandara jemput jamaah dan sebagainya itu.
2010 saya selesai, habis itu 2010 S2 selesai. Kemudian diangkat jadi dosen UMY tahun 2011. Habis itu Setelah saya pasca sarjana Ustaz ya. langsung terus saya masuk di 2010 sudah masuk di Tarjih juga ya, PP Muhammadiyah. Kemudian diangkat juga jadi wakil mudir pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah PUTM tahun 2011 juga itu. Sampai tahun 2022 ada perpanjangan Covid itu. 2 periode. Sekarang saya di PBH PUTM dan juga dosen UMY serta di Majelis Tarjih Tasdid pimpinan Pusat Muhammadiyah di divisi kaderisasi dan organisasi, di ngurusi pekaderan organisasi, dan menjaring desa-desa Timur Tengah dan sebagainya, menjaring hubungan untuk tadribul doa dan sebagainya. Kader-kader yang alumni Timur Tengah yang bisa ya dipetakan itu. Saya juga aktif di ITMAM, Ittihadu Ma'id Muhammadiyah, karena ternyata LP2M PP situ. Masya Allah luar biasa, alhamdulillah. Dan kiprahnya sekarang di TP Ustaz ya, alhamdulillah. Sering ketemu Ustaz Adi Hidayat Ustaz? Ya kemarin waktu peresmian Islam Tabligh Institute itu saya bersama beliau juga waktu itu. Ada banyak foto-fotonya. Apa namanya, aura Muhammadiyah setelah beliau masuk ada istilahnya saya seperti apa? Ya alhamdulillah ada lah. Itu gini, dengan masuknya Ustaz Hidayat itu memberikan apa ya, memberikan network baru bagi Persatuan Muhammadiyah. Karena network Ustaz Hidayat kan luas ya, dengan ahyar yayasan ahyar beliau itu. Ahyar Institute. Baik itu ke Libya maupun ke Mesir. Dan itu membawa apa ya, membawa warna baru terhadap arah kaderisasi Muhammadiyah. Karena beliau membuka kemarin itu 2 kali saya ya membantu teman-teman tabligh itu untuk mencarikan kader-kader dari PUTM dan juga dari anak-anak yang mau belajar tafakuh fiddin. Kemarin itu beliau di awal itu 3 tahun yang itu ketika belum masuk di tabligh itu langsung beliau membuka 27 beasiswa S1, S2, S3. Itu langsung dari Ahyar Institute kan? Artinya beliau yang mengcover sendiri atau kerjasama sama PP? Beliau yang mengcover biayanya. Dikerjasamakan dengan salah satu kampus di Libya. S1, S2, S3 untuk kaderisasi ulama-ulama internasional yang bersibuah Muhammadiyah. Saya kemarin mengirim 2, alhamdulillah lulus, dites oleh beliau. Salah satunya anaknya harus hafid Quran sepertinya 30 juz, salah satu juz'an sama yatakallam bil arabiyyah fasihah, yakni muhadasa wa aidan qiraatul kitab, aktif dan pasif, yakni fahmun nusus wal qalam. Insyaallah luar biasa. Ini bangkitnya spirit keulamaan saya. Terus yang kedua kemarin beliau buka S2 S3 itu di Libya juga. Kemarin PUTM ada 2 yang lolos. Dan kalau ini memang untuk kembali ke balik Muhammadiyah. Kalau yang awal itu kan untuk ulama internasional, namun bersibuahnya Muhammadiyah. Tapi nanti kalau ada yang mungkin sebagian Indonesia juga bisa. Artinya apa? Artinya bahwa Muhammadiyah itu sekarang pertumbuhan pondok pesantren juga dahsyat sekali. Ada sekitar 464 pondok pesantren Muhammadiyah yang berlabel MBS dan sebagainya, ada boarding school sebagainya. Itu semua statusnya baru saja. Baru. Dan kebangkitannya mulai tahun 2005-an, 2010-an. 2010 itu masih 140 berapa gitu. Sekarang 460. Jadi dahsyat sekali. Luar biasa. Memang apa ya? Muhammadiyah sebelumnya kan lebih terkenal dengan ipteknya ya. Sains dan sekolah umum sebagainya lah. Rumah sakitnya, insinyurnya dan sebagainya. Kalau untuk yang ulamanya ini kan sepertinya perlu itu bukan kembangan lagi. Karena Muhammadiyah sudah jelas ya, dia arruju ilal kitab wa sunnah. Kalau sudah berani mengangkat tema itu dan menjadi sebuah jargon Muhammadiyah, arruju al-jam'iyah al-Muhammadiyah
Ar-Rujuk dari kitab sunnah itu kan namanya jam'iyah ya. Jam'iyah itu kan Perserikatan. di dalam bahasa Arab itu kan ada namanya al-jam'iyah, ada al-munazzamah, ada namanya al-munazzamah. Organisasi. Kalau munazzamah itu kan biasanya mengangkat senjata, harokatu hamasnya politik lah. Harokatu hamas ada jam'iyah, ada al-munazzamah, ada harokah. Kalau harokah itu kayak Hamas yang terang-terangan. Kalau munazzamah itu kayak Al-Qaeda yang tersembunyi tapi dia gerilya. Nah, jam'iyah ini gerakan, semuanya gerakan kalau di dalam bahasa Indonesia itu. Nah, kalau yang jam'iyah itu artinya adalah gerakan yang dia bersifat pendidikan, Gitu. sosial, kesehatan. Nah, cocok Muhammadiyah itu memang pakai jam'iyah dia. Sebenarnya Muhammadiyah itu kalau pemaknaan di dalam bahasa Arab secara resminya di PP itu Ar-Ri'asah Al-Markaziyah lil Jam'iyah Al-Muhammadiyah. NU juga sebenarnya sama, Jam'iyah juga dia. Nah, Meskipun dulu yang menggelorakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda juga Muhammadiyah sama NU. Ya, ada HW itu ya. Hizbul HW itu. Panglima Jenderal Sudirman, siapa dia kalau tidak guru MTS Muhammadiyah? Betul lah. Tapi kan sisi lain ya. Tapi pada hakikatnya Muhammadiyah kan gerakan awal Jam'iyah. yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kan ada PKO itu kan karena untuk kesehatan, bahwa untuk penyetaraan kesehatan. Dulu di Jogja itu ada namanya rumah sakit pertama di Jogja itu kan Bethesda. Bethesda itu kan orang priai, orang-orang VOC yang bisa kesehatan, merasakan kesehatan itulah. Akhirnya darah biru keraton sebagainya. Kiai Ahmad Dahlan atas usul daripada Kiai Suja menyampaikan ke Kiai, kok dolim ya? Mereka itu bisa rasakan kesehatan. Kenapa kok kita pribumi gak dapat? Bisa nggak kita membuat rumah sakit seperti halnya mereka? Oleh semua elemen masyarakat. Nah, datanglah Kiai Ahmad Dahlan ke keraton, minta, bisa ya kami diberi tanah? Saya mau buat sendiri ini. Jadi berdirilah PKO itu. Pertama kali atas usulan Kiai Suja, dan itu termasuk amal usaha kedua lah setelah mu'alimin. Dan itu dokter pertama itu dari Bethesda juga impor itu, minta dokternya orang Muslim juga dari Belanda yang dari dokter pertama itu. Subhanallah. Jadi subhanallah. Kalau amal khairiyah. Ya, Islam tidak agama yang apartheid saja. Iya. Semua melewati semua elemen masyarakat ya. Ya harus gitu. Kesetaraan dan kesejahteraan. Sehingga kembali kepada masalah kaderisasi itu, karena Muhammadiyah sudah jargonnya kayak gitu, maka bibit-bibit kaderisasi harus dimunculkan. Yakin kalau kita punya amal usaha, punya kampus 171 kampus se-Indonesia, baik kabiran wa saghiran kan. Walaupun ada layahnya wal yamut atau yang berkarya dan butuh macam-macam lah. Yang institut itu kalau sebenarnya butuh satu ustadz, itu kan 171 ustadz. Nggak mungkin. Yang ngajar AIK berapa di kampus-kampus ini? UMY aja 40-an prodi. Itu kan biasanya tiap prodi harus ada dosen AIK-nya. Itu butuh berapa coba? Rantainya ada berapa? Cabangnya berapa? Itu kan butuh ustadz juga. Karena apa? Ar-Rujuk kita sunnah. Nah, Pak Kunto Wijaya mengatakan, Profesor Kunto Wijaya mengatakan, Muhammadiyah kalau nggak diikuti dengan pertumbuhan kaderisasi tafaqufidin yang bagus, sama halnya dengan yang namanya paguyuban nanti. Bukan jam'iyah lagi. Tahun 80 Zat. Sosial. Tahun 80 itu di Kauman itu ada tercatat 30 orang fakih dan orang-orang mutafaqifidin di situ. Mau masalah apa ada kiai-kiai di situ. Dewan fatwanya lah istilahnya. Ada kiai falak, kiai hadis kita ada tahun 80-an itu. Itu diorganisir sama Kiai Ahmad Dahlan ya? Ya mungkin murid-murid beliau dulu. Dan kajiannya kan subur di situ. Sekarang udah nggak ada, udah habis semuanya, berganti zaman. Maka perlu dikembalikan itu. Dirasakan nggak usah di daerah-daerah di ranting-ranting itu, di masih keterbatasan kiai-kiai atau Ustadz Muhammadiyah yang ikut makmurkan di Masjid Muhammadiyah. Akhir-akhir ini dirasakan, karena kita juga sering melihat kasusnya. Ada Masjid Muhammadiyah yang digosok orang misalkan. Gitu. Itu karena apa? Nah, kekurangan ini. Karena tokoh-tokoh Muhammadiyah yang Ustadz Kiai itu, anak-anaknya kadang tidak mengikuti jejak orang tuanya. Berapa banyak saya lihat tokoh-tokoh Muhammadiyah di Jogja itu, bapaknya Ustadz Kiai alim, beliau zuhud dan sebagainya. Anaknya insinyur.
insinyur, Dokter, psikologi, dokter, umum, nggak ada man. nggak melanjutkan. Saya tuh masya Allah. Iya. PUTM itu pernah dapat wakaf buku dari Ustadz Azhar Basir. Ustadz Azhar Basir itu Salah satu adalah tokoh. tokoh Muhammadiyah orang Indonesia. Mungkin saya kurang tahu pertama apa gimana. Beliau itu kan kuliah di Mesir. Tahu nggak kuliah di mana? Di Cairo University. Bukan di Al Azharnya. Di Cairo University adalah kayak UI gitu, Jakarta. Jadi lebih tinggi daripada Al Azhar. Enggak, kalau Azhar kan agama dia, IAIN-nya lah. Oh gitu. Kaironya kan umumnya, Umumnya. UI-nya gitu. Saya baca itu di UI, di Cairo University. Dulu namanya itu dari Ulum, dari Ulum awalnya. Sekarang kan menjadi Cairo University. Ambil jurusan apa, Ustaz? Jurusannya apa? Saya kurang, kayak sepertinya di Dasar Islamiyah lah. Gitu. Saya lihat masa bukunya diwakafkan ke PUTM itu sama rak-raknya, sama lemah almania juga. Dan kami temukan itu, saya itu 2 hari situ. Nata buku di rumah beliau. Saking banyak. Dapat 6 kali mobil LG, kijang LG itu. 6 kali ngambil ujung beliau itu. Itu Ustadz Azhar Basir itu adalah ustadz di kauman beliau. Itu satu-satunya orang yang dipanggil oleh Pak Amin Rais ustadz. Pak Amin Rais itu kan anggap Pak Syafi'i ya, Buya, Pak Syafi'i gitu Pak ini. Itu karena ada kealiman beliau. Maka satunya orang di kauman yang dipanggil ustadz itu Pak Azhar Basir, saking takzimnya Pak Amin, Pak Azhar Basir. Ketua PP Muhammadiyah. Oh, udah almarhum. Ketua PP Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah. Sebelum Pak Amin. Sebelum Pak Amin. Itu mas luar biasa. Saya baca buku bahasa Arab semuanya. Nah, apa istri beliau itu nyampaikan, Ustaz, ini kami buku ini kami wakafkan ke PUTM, karena di rumah gak ada yang baca. Anak beliau pertama psikolog di Unisa kalau nggak salah, Bu Evi itu di PP juga, di Tarji juga sama kami juga. Yang kedua dosen UMY hukum. Karena nggak ada nulisan, siapa yang mau baca? Banyak yang di bawah itu banyak dimakan rayap itu. Dan seluruh buku yang saya lihat itu sudah ada bahasa Arab, itu sudah ada garis-garisnya. Dibaca oleh beliau, terbaca beliau. Luar biasa. Ustadz Azhar Basir itu alim dia. Nah, banyak tokoh Muhammadiyah kayak begitu. Pak Amin Rais anaknya juga tidak ada yang banyak tokoh Muhammadiyah yang tidak anaknya nggak mengikuti jejaknya. Karena memang di Muhammadiyah kan sifatnya kayak egaliter ya. Bebas anaknya dibiarkan. Saya nggak egaliter, saya anaknya. Nah, saya sudah mengambil jalan ini ya, ikut. Saya coba untuk mengarahkan anak ya, pondokkan sebagainya, minimal itulah. Kalian jenengan yang pertama kelas berapa ya? Pertama kelas kelas 2 SMP di MBS Jogja ya. MBS Jogja tapi MBS juga yang kami juga ada 2, ada yang reguler, ada yang Tafakufidin. Tafakufidin misalnya MBS Prambanan, MBS Air Farudin namanya. Tapi satu manajemen yang untuk kaderisasi Ustadz dan Ustadzah. Nanti setahun itu saya sudah bisa ngomong bahasa Arab. Masya Allah. Yang di pengajaran di Arroya. MBS AR Farudin. Jadi harus bagus gitu. Lihat ya. Alhamdulillah. Dia target tahfidz. Kalau di MBS pusat kan yang reguler kan tahfidznya. Kalau di ini tahfidz saya pembelajarannya juga bagus. Karena ya menggunakan silsilah, menggunakan abi sebagainya. Arabia dari Libya itu ya. Dari Libya. Jadi penting saya kira untuk mengembangkan ruh dan sebuah Muhammadiyah kembali kepada ditaksiskan oleh Kejumatan itu memang kaderisasi Tafakufidin. Ulama harus kembali untuk bisa ditekuni lagi. Memang ya kaderisasi terus harus juga jalan sama-sama lah. Ada tawazun antara duniawi dan ukhrawi, saya kira ada tawazun. Maka kita yang mungkin sudah kembali mengambil sisi lain daripada ilmu agama itu ya, kita fokusnya di agama dulu. Ya tadi itu poinnya Ustaz ya. Artinya harus tawazun Ustaz. Ya, tawazun. Karena saya bayangkan Ustaz, yang terkenal dari universitas-universitas besar Muhammadiyah itu kan yang jurusan sainsnya, kedokterannya dan sebagainya. Coba Muhammadiyah membuat universitas yang di situ tingkat kajian Islamnya mungkin setingkat Universitas Islam Madinah UIM atau paling enggak
ya setingkat kayak Al Azhar Kairo, yang artinya Universitas Muhammadiyah yang level internasional. Sudah ada belum? Sudah ada. Kalau Yang agamanya, dirasa Islamiyahnya, baik usuluddinnya, hadisnya, FI-nya, FI-nya lah. Iya benar. Sebenarnya Muhammadiyah itu seharusnya, karena kan pakai Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Sebenarnya dia kan ngambil peran keislaman sebenarnya. Muhammadiyah sebenarnya Islaman. Karena apa? Materi AIK itu kan 8 SKS ya. Tersebar di SMP 1, 2, 3, 4 SKS. UMY itu ngambil 8 SKS dulu. Dulu UMY awal berdiri tahun 1981 itu. SKS AIK itu 16 SKS. UAD masih 16 juga. Apapun jurusannya. Jadi dulu awal-awal UMY berdiri itu, mesti alumninya itu mesti bisa khutbah, bisa khutbah. Oh gitu, Masya. Dulu. Tapi karena pergeseran waktu, sekarang tinggal 8. Separuh hilang. Ya karena ada tarik ulur antara ya mungkin pemikiran yang ya itulah begitulah ya, artinya ke depan misalkan gini, oh mau ambil LC, oh sudah cukup di Universitas Muhammadiyah Jogja. Ada Universitas Muhammadiyah ini Indonesia, ada terobosan dari teman-teman tabligh di PP itu, mereka lagi gencar untuk fasilitasi teman-teman Muhammadiyah untuk keluar. Ini juga sudah ada namanya sekolah kader tabligh, juga ada kader institut, sudah disiapkan perangkatnya, tempat dan sebagainya. Tapi baru mungkin kayak pelatihan tadribul duat gitulah, semester dan sebagainya. Mungkin dengan perkembangan waktu, mungkin dengan banyaknya kader yang mungkin dia bisa bahasa Arab, kemudian mengajar juga pakai bahasa pengantaran juga bahasa Arab, sepertinya Libya dan sebagainya lah. Mungkin ke depan arahnya ke sana. Moga-moga nanti Muhammadiyah bisa meningkatkan istilahnya tradisi khazanah keislamannya saja tadi ya. Yang inti itu sebenarnya politik will dari pimpinan. Kalau pimpinannya PP, saya di setiap level saya kira, baik di PWN, PP, kalau ada politik will, keinginan baik kebijakan politik, tawazun tadi itu, keilmuan agama juga harus, keilmuan dunia juga harus tawazunkan. Kalau itu jalan bagus. Tidak hanya tarjih aja Islam, tidak. Sebenarnya keislaman, namanya nilai keislaman, pengamalan AIK itu harus di semua level Muhammadiyah. Aumnya juga harus, PKU itu kan juga ada biro sebagainya. Tarjih boleh itu ketika dia mengambil istibat hukum. Contoh misalkan, hukum bayi tabung, hukum pakai obat Levonek. Levonek itu adalah obat zat untuk orang stroke, pil namanya. Obatnya itu baru ada, tapi dari bahan usus halus babi, B2 itu. Dan itu baru ada. Itu kalau diminum langsung strong, langsung ya kebanyakan sembuh. Kemarin tadi dapat 3 tahun yang lalu ya, dapat surat dari Rumah Sakit Islam ada Muhammadiyah Jakarta itu. Gimana hukum menggunakan obat ini? Belum ditemukan. Ditanyain, ada nggak bahan selain ini? Ada dari usus halusnya sapi, tapi tidak sekeren ini. Tapi belum diketahui efek sampingnya belum. Cuma baru ini kan ranahnya ilmuwan saja. Nah, Muhammadiyah ketika menentukan itu, dia nggak bisa sendiri menentukan itu. Undang juga pakar-pakar kesehatan dia, pakar kimia sebagainya. Gimana ini gini-gini? Artinya apa? Kita hidup di dunia itu tidak hanya tidak ansih agama saja tidak, tapi ilmu dunia juga harus tahu kan. Nah, kalau pertanyaan Ustaz, di Mesir kalau kita bicara tentang istilahnya pengamalan nilai-nilai Islam yang luar biasa kan di Timur Tengah ya, di Mesir, di Madinah. Tapi kita lihat sepertinya secara duniawi mereka nggak ketinggalan banget kayaknya. Gitu benar ya. Nggak ada kan. Contoh ya, contoh penggunaan mobil ya. Kita di Indonesia itu mobil itu kan seperti barang mewah ya. Barang mewah. Barang mewah. Artinya apa? Wujud dari realita kemewahan itu, mobil itu kita cuci, kita garasi, kita tutupi itu. Apalagi orang yang punya kolektornya. Di Mesir Ustaz, di Mesir, di Arab lah.
orang lihat punya mobil itu kan mereka sebagai alat barang kan, transportasi. Hanya itu aja. Contohnya realitanya apa? Antu di Mesir di Arab Saudi itu lihat ya, mobil itu apapun Lamborghini apa kan parkir semua itu. Bahkan mobil yang gak ada tutupnya itu parkir biasa kan, kelihatan tuh. Personalnya orang kan nyuri kan bisa aja. Tapi kenapa kok mereka biarkan? Gak pernah dicuci, gak pernah ditutupi, dibiarkan saja. Ada apa? Mindset, cara berpikir, cara pandang itu menentukan. Menentukan apa? Barang ini sebuah barang mewah apa dia hanya sebagai alat saja. Ketika dia mandang sebagai alat, nah, duniawi saja lain. Artinya apa? Mobil kayak gitu biasa parkir di depan masjid orang jamaah itu di Mesir itu mas. Di Mesir itu di daerah namanya Doi itu tempat duta itu. Mau mobil apapun ini orang Indonesia kalau udah kayak gitu foto-foto, mewah dia. Jadi cara pikir itu mau menentukan ini dia itu orang ini lebih mengutamakan duniawi apa ukhrawi. Di Mesir di mobil tabrakan jeder itu biasa. Ya biasa. Indonesia jeder langsung kotak magic di kompon. Oh nih nginep di bengkel. Iya. Meskipun nggak salah juga sih. Iya. Tapi ibadahnya di sini kalau tabrakan ada asuransi tabrakan rame tengkar sama rakyat. Di Mesir tengkar biasa lah. Kamu kenapa gini? Ada orang lain, Allahumma sholli ala Muhammad, udah selesai, bubar. Benar ya. Ajaib sekali Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat. Kamu kenapa kok saya? Paling komplainnya karena buat kaget orang. Gitu, kaget. Kamu kenapa tabrak saya kaget ini. Karena itu gitu. Karena cara pandangnya itu bukan duniawi. Iya. Nah, itulah. Pentingnya itu kayak gitu. Itu cara pandang. Nah, di kita itu, nanti tanya tentang bagaimana di aplikasi nilai selama itu. Misalnya dari cara hidup mereka kayak begitu, cara pandang di dalam memaknai sebuah benda di dunia ini mereka seperti itu. Santai. Nggak ada namanya ini harus obsesi. Ya. Malah harus sama dengan orang tengkar, masalah tabrakan gara-gara lecet. Tengkar itu gara-gara buat kaget orang. Di sini kan kaget ya. Kalau di Indonesia kan kayaknya apa ya istilahnya harus penampilan, harus gengsinya dulu tadi ya. Meskipun harus dari hutang dan lain sebagainya ya. Bahkan mungkin dari mencuri agar tampil hidup apa namanya hidup apa namanya flashing kayak gitulah itu kan menunjukkan cara kita memandang dunia dan ukhrawi dan duniawi kan. Saya pernah dengar perkataannya Imam Syafi'i, tarakal muslimuna dinahum fata'akhur. Orang Islam itu meninggalkan agama mereka, justru mereka semakin terbelakang. Wa tarakal kafiruna dinahum fataqaddamu. Betul. Lihat pada peristiwa penaklukan Al-Quds itu. Bagaimana pemegang pendeta pemegang kunci gereja itu. Kalian itu kok hebat sekali. Punya tentara kayak gini kuat kalian itu. Mengepung kami berbulan-bulan. Bisa kuat sekali kalian itu. Apa yang buat kalian kayak gitu? Kayak apa raja kalian itu? Khalifah kalian itu? Saya pas ini ya cara apa menurut persepsi si pendeta itu Supronikus itu mengatakan kalau kalian kayak begini gagah berani kayak begini saya pasti khalifah kalian itu berkelimang harta dia di atas singgasana emas dan sebagainya mesti kaya raya karena apa pasti kalian itu bisa kayak gitu karena khalifah kalian itu yang luar biasa punya duniawi kayak begini udah menguasai dunia. Bilang apa ke Salahuddin Ayyubi? Saya tidak akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini kepada kalian. Kalau kalian hanya sebagai pasukan tapi saya akan silakan ini langsung ke khalifah kalian. Silakan datangkan khalifah kalian ke sini. Umar bin Khattab ya Mas? Iya, Umar bin Khattab itu. Hari apa? Mengutus Salahuddin Ayyubi salah satu pengawalnya ke Madinah jemput sendiri dijemput itu. Tahu nggak? Umar bin Khattab itu cuma satu unta kan? Udah apa unta ya? Keledai ya? Gantian kan itu. Luar biasa. Sampai di Masjidil Aqsa itu pas waktu itu gilirannya Khalifah Umar bin Khattab itu yang lagi yang megangin. Ini ya
khalifah kalian yang naik. Perasaannya kok hanya kayak gini kok. Bukan yang itu yang nonton. Loh kok bisa? Pas gantian waktu yang nonton itu. Luar biasa kan. Sampai situ, apa yang buat kalian kayak begini? Ya itu nilai Islam. Ternyata Islam yang buat kuat kayak gitu. Nilai jihadnya, ruh jihadnya itu. Luar biasa. Atau kita pikir sampai seorang majikan rela menuntun dengan pembantunya itu manusia mana yang bisa seperti itu? Itu kan kalau nggak nilai-nilai Islam. Sampai pembantu harus teruskan gitu. Kan meninggalkan dunia itu. Pujian sebagainya. Ngapain juga saya kayak gitu? Saya juga sama aja manusia juga. Kenapa dia juga manusia? Kenapa nggak kita jadikan, kita berikan kesempatan juga dia untuk naik ini ketika kan begitu itu. Kan diceritakan juga oleh khalifah kami itu biasa masuk ke pasar. Beliau kalau tidur juga biasa pakai itu apa tikar. Kalau tidur juga ngecap ininya. Biasa kayak kita. Nggak ada bedanya dengan kalian. Insyaallah, alhamdulillah Ustaz. Biasa. Kita udah panjang lebar. Alhamdulillah udah hampir jam. Mungkin closing statement Ustaz untuk pesan buat kita warga Sedayu Lawas Ustaz. Baik. Ustaz. Saya ingin pesan bahwa Sedayu ini adalah dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an itu menjadi pusat peradaban lah awal sini itu. Buktinya apa? Buktinya bahwa desa-desa sekitar Sedayu Lawas ini dulu menimba ilmunya itu ke sini. Oh, masyaallah. Ada Sanawiyah, ada MI dulu. Di utara itu. Pambon, Cumplang, Wedung, Ngesong itu sebenarnya belajarnya ke sini. Bahkan mungkin sampai sudah mukti. Itu ke Sedayu dulu. Tahun-tahun. Termasuk bapak saya. Bapak saya itu mahfudat yang saya dapatkan di Gotor. Manjad wajad mansara dari wasola itu. Itu semua akhilan tanda ilma ilah bisa itu pertama kali kata itu saya dengar dari bapak saya. Sebelum saya dapat di Gontor itu. Katanya di Gontor dulu. Ini kan bapak saya pernah ngomong kayak gitu. Saya tanya bapak saya itu waktu saya pulang ke Gontor itu. Iya dulu di Sedayu itu saya diajari Pak Rokib waktu itu. Beliau di Gontor. Yang itulah yang ngajarin. Bahkan sebelum Pak Rokib juga ada. Artinya apa? Di sini itu pernah ada pada zamannya itu sebuah peradaban keilmuan yang luar biasa di Sedayu ini. Artinya pernah ada singa-singa di sini. Ada singa apa yang PPI sama? Bahasa apa? Bari Asari. Bari Asari itu bapak saya diajar oleh beliau juga. Walaupun saya nggak tahu latar belakang beliau, tapi artinya apa? Ilmu agama itu pernah ada di sini, sebuah peradaban keilmuan di sini itu pernah ada di sini. Sehingga apa? Mengajar di situ, dan kita juga merasakan bagaimana nilai keagamaan di sini, ilmu agama, kajian di Sedayu masih sampai sekarang masih berjalan, sore kajian sore sebagainya, Ramadan sebagainya masih ada. Itu adalah warisan keilmuan, warisan tradisi keilmuan yang sudah ada sejak dulu. Sehingga apa itu harus kita kembalikan. Harus dilestarikan. Nah, dengan apa? Memunculkan kader-kader yang mutafaqih fiddin. Artinya apa? Dulu juga pernah ada fakih-fakih di sini. Bayi Asy'ari, ada Ustaz Mu'amal Hamidi, ada Kaitul Khan sebagainya itu. Betul ya? Saya yang Menteri Agama itu. Yang orang Sedayu sini. Dan di luar itu, banyak sekali satu yang di Sedayu itu, di luar-luar itu. Yang saya temui itu. Saya sukses. Priai-priai Sedayu. Itu kita kembalikan. Baik itu kita sekolahkan dia dengan sekolah formal atau apapun lah bentuk. Yang penting dia pulang kembali ke dia dengan pola pikir keislaman yang moderat, yang wasatiyah, tidak takfiri sebagainya. Dia menganggap bahwa dirinya paling benar sebagainya. Harus itu juga penting. Sehingga tidak menganggap dirinya paling benar, paling pinter, paling paham sendiri, paling sebagainya lah, sehingga mengkafirkan yang lain atau mungkin membuat kerdil orang yang berbeda dengan pemikiran dengan dia. Itu penting juga. Apa jadinya kalau dia pintar, ilmu bagus, tapi dia menganggap yang lain salah. Padahal yang disalahkan itu masalah furu'iyah saja.
selama dia masih mengucapkan kalimat syahadat, kenapa Ada tidak? saudara. Nggak bisa kita menjadi situ. Dia kurang dan sebagainya. Oleh sebab itu kembali, biar kita kembalikan ke ruh awal dulu, sehingga bisa menata kehidupan keberagaman di sini, sosial di sini, banyak kader-kader ulamanya, ustadznya, sehingga menjadikan Sedayu ini masyarakat yang madani, yang modern, yang islami kembali, menata. Saya kira sudah banyak juga dalam hal masalah kehidupan juga sudah banyak pergeseran sebagainya lah, baik dari tata cara hidup, kehidupan dan sebagainya. Ini perlu kita kembalikan. Saya kira itu yang penting sekali untuk kita ke depan. Dan kita yang sudah level-level sudah punya di luar, sudah punya makomah muda sudah. Karena perlu juga kita pikirkan. Saya kalau pulang itu mesti ngajak siapa yang belajar agama, hubungi saya. Oh gitu. Nah, di Jogja di UMI itu ada biasa kader KIP, Persyarikatan, kader ulama sebagainya, kader tahfidz sebagainya. Ayo kalau hubungi saya banyak di sini juga bawa kader-kader. Besok ini saya bawa anak 2 perempuan Dari Sedayu. dari Brondong. Setelah ini cuma ada hubungi saya juga 2 yang Brondong, kebetulan orang tuanya kurang mampu. Jadi mau saya carikan beasiswa SMP sampai SMA. SMA di Jogja. Mau saya kader untuk kebetulan anaknya sudah punya hafalan 16 beberapa yang SMA itu. Dan banyak sekali piara-piara di rumah itu. Dari keluarga kurang mampu. Saya begitu rencananya. Toh kalau kita menunjukkan kebaikan pada orang kan terus mengalirkan. Apalagi kita tunjukkan ke ilmu kan. Ilmu. Dia belajar, dia amalkan. Ilmu Itu insya Allah pada kita semuanya. Itulah yang kita cari sehingga kembali bahwa hidup kita itu menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu Masya Jazakallah. Insyaallah. Syukran. Wa iyyakum wa iyyakum. Nafa'akumullah bi. Amin amin ya Rabb. Ya Rabb. Ini juga satu luar biasa ini beliau Imam Akbar. Imam Akbar di masjid. Asyik saya ketemu, saya dipertemukan oleh beliau itu di pertama lihat flyernya, habis itu ketemu langsung di masjid. Jadi ketemunya pas di masjid. Pas ta'aruf ya di masjid. Jujur anak ditanya sama Ustaz Gofur itu lihat dari fotonya itu beda Ustaz ya. Kan lebih senior sekarang ya saya. Jadi anak nggak kalau pribadi jenengan saya udah lama kenal karena tadi jenengan bagi saya itu favorit. Saya sangat favorit sekali mengidolakan jenengan gitu. Masyaallah. Dari dulu Berlebihan ini kayaknya. Kalau jenengan ngimam itu saya senang padahal masih kecil ya saat itu saya. Alhamdulillah. Dan 2011-an pokoknya jenengan inilah sejak nikah itu loh. Istilahnya jadi priai Sedayu. Saya itu pernah ada saudara yang mau nikah. Saya mau beli tempat apa itu namanya kado-kado buat bawaan itu. Sama Mas Faris kan mau ini aja tak pinjemin milik kakak saya. Waktu itu jenengan habis nikah. Yang merah itu, kotak merah itu. Ya pokoknya bawa-bawaan cangkul yang Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Semoga di lapangan rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabb. Dimudahkan rezekinya oleh Allah. Diberikan keberkahan yang soleh dan soleh. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya saya selesai S3 ini ya Allah. Amin. Ini proses Ustaz disertasi tinggal betul saya disertasi bab akhir lah. Alhamdulillah. Mohon doanya semoga saya selesai. Semoga diberikan kemudahan, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Kalau yang doain Imam Akbar itu